Halo guys, nama gue Steven. Jadi hari ini gue mau review atau berbagi pengalaman untuk sebuah kursi kerja yang baru gue beli. Untuk kursi kerja ini sebenarnya nggak ada merek atau namanya ya. Jadi gue belinya di Tokopedia, di toko Super Gaming Shop. Untuk nama produknya kalian bisa lihat aja di layar. Dan nanti bakal gue taruh juga di deskripsi. Oke, mungkin kita bakal mulai dari alasan kenapa gue beli kursi ini. Yang pertama tentu aja gue mau upgrade dari kursi lama gue. Sebelumnya gue pakai kursi yang satu set sama meja yang gue pakai. Kalau nggak salah dulu belinya di Informa, udah lama banget. Sampai akhirnya kursi itu satu persatu rodanya patah dan akhirnya nggak bisa kepake lagi. Terus gue ganti ke kursi meja makan buat sementara. Sebenarnya kalau kita berkibat pada suhunya perkursian, yaitu channel teh manis, kursi kerja yang paling murah itu ada di 900 ribuan. Tapi bagi pelajar yang budgetnya terbatas, tentu aja sulit buat menggapai budget segitu. Makanya gue nyari aja kursi kerja yang ada dari budget 500 ribuan. Kalau ditanya kenapa pilih kursi ini dari sekian banyak pilihan kursi kerja 500 ribuan, gue pakai Verter aja sih, yang tokonya di Jabodetabek lebih dekat, dan harganya di bawah 600 ribu. Situ gue cari yang ratingnya tertinggi dan penjualnya juga udah banyak. Akhirnya kepilih kursi ini. Oh ya, disclaimer dulu, saat video ini dibuat, kursi ini udah gue pakai sekitar 2 bulanan. Sebenarnya mau di-review pas udah pemakai 1 bulan, tapi gue waktu itu masih ada kesibukan lain. Terus gue juga belum pernah nyobain kursi lain yang sejenis. Jadi kalau misalnya kalian tanya di komen, mending mana sama kursi B atau sama kursi C, atau nggak bakal gue jawab. Oke, langsung aja. Jadi untuk bahan kursinya, ini menggunakan full mesh ya, atau jaring-jaring. Karena menggunakan bahan mesh, jadinya kursi ini adem, karena udara bisa bebas keluar masuk lewat lubang jaring-jaringnya. Untuk rangkanya ini full menggunakan plastik. Ini godanya juga plastik. Bagian metal cuma ada di mekanisme buat naik turunin kursi, gas lift, sama baut-bautnya aja. Untuk spesifikasinya, karena kursi ini gak punya merek atau nama, jadinya gue ambil dari deskripsi produk di Tokopedia-nya aja. Dimensinya bisa kalian lihat di gambar ini. Untuk lebar base kakinya ada di 60 cm, dari maksimal joknya ada di 48 cm, dari maksimal armrest ke lantai ada di 68 cm, luas joknya ada di 47 x 47 cm, luas sandarannya ada di sekitar 44 x 57 cm, belum termasuk headrestnya. Dan untuk berat badan maksimal nggak ditulis, tapi ada tulisan berat maksimal 100 kg. Gas liftnya juga nggak ditulis tipenya apa. Untuk jok ini tebalnya di sekitar 6 cm, tapi setelah pemakaian 2 bulan, udah mulai kempes, utamanya di bagian yang sering kita dudukin. Kursi ini punya lumbar support, walaupun masih pasif atau nggak bisa diatur. Untuk armrest atau sandaran tangannya, menurut gua nggak terlalu berguna ya, karena terlalu pendek di meja gua. Karena idealnya itu sejajar sama meja. Kalau misalnya ini bisa dilipat dan bagian tumpuan ini bisa digeser maju mundur. Kursi ini juga nggak bisa di recline atau nggak bisa digebahkan ke belakang. Jadi kalian dipaksa duduk tegak terus. Menurut gua, di budget 500 ribuan, lebih baik nggak ada fitur recline ya, karena harusnya semua budgetnya mending difokusin di build quality agar kursinya awet. Kalau misalnya tambah mekanisme recline, ini pasti pakai part yang lebih murah dan akhirnya kursinya lebih gampang rusak. Untuk kenyamanan duduk, menurut gue pas-pas aja sih, apalagi kalau kalian yang sebelumnya pakai kursi makan atau kursi bakso yang keras itu. Gue juga nggak merasa kepanasan selama pakai kursi ini, karena kursi ini full menggunakan mesh atau jaring-jaring. Bahan kursi ini juga nggak bikin gatel kalau pakai celana pendek, dan untuk pasti joknya ini menutupi sampai depan joknya. Gue lupa sebutin, untuk tinggi gue itu di sekitar 177 cm, dan beratnya di sekitar 55 kg. Coba badan gue juga yang rasio kakinya itu lebih panjang daripada badannya. Karena kaki gue panjang, kursinya lumayan pendek, dan joknya lumayan kecil bagi gue jadi kesusahan buat naruh kaki. Apalagi gue juga suka naik-naikin kaki atau duduk sila di kursi. Tapi kalau kalian suka duduk sila di kursi ini ternyata cukup solid dan hampir nggak ada wobble-nya di setting tertinggi pegasnya. Kalau kalian nyadar ke belakang juga kalian gak perlu takut kejengkal, karena kursi ini memang terus. Nah, untuk headrestnya ini di gua kepake nggak kepake ya, karena defaultnya kalau gue lagi duduk itu bagian punggung atas sampai kepala itu agak bungkuk ke depan, nggak nempel sama kursinya. Kalaupun dipaksa nyender pun jadinya lebih ke neckrest dibandingkan headrest, padahal ini udah di settingan tertingginya. Nah, tapi headrest ini bisa berguna kalau gue lagi duduk model males-malesan, jadi gue duduk lebih selonjoran lagi terlepas headrestnya di kepala gue. Pastiin aja kalau nyendernya itu di bagian tengahnya ya, karena frame plastik headrestnya ini cukup tebal dan keras.
Headrest ini juga bisa diatur naik turun tingginya dan diatur arahnya atas bawah. Headrestnya bisa kalian copot juga kalau kalian gak mau pakai. Untuk warna kursi di toko yang gue beli ini, dia ada 4 varian ya. Ada full hitam, putih abu-abu, dan hijau putih. Untuk desainnya menurut gue bagus, modern, minimalis, cocok buat dipakai di rumah atau kantor. Untuk perakitannya gampang banget, cuma ada 6 step. Dan untuk kunci L-nya juga udah disediain. Yang penting kalian perhatiin aja ukuran baut-bautnya, yang ada 4 jenis baut. Terus, karena kursi ini gak punya fitur apa-apa, kursi ini gak ngeluarin suara kalau kalian bergerak. Untuk rodanya, menurut gue standar kursi beroda pada umumnya aja sih. Untuk perawatan, karena kursi ini joknya pakai mesh, jadinya gampang nangkap kotoran. Apalagi kalau kalian yang suka makan di meja kerja. Buat bersihinnya, harus divakum sih ini. Terus kalau bagian yang gampang berdebu itu, ada di bagian belakangnya. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue bahas dari kursi ini. Menurut gue, kursi ini cocok bagi kalian yang mau upgrade dari kursi makan atau kursi bakso. Atau mungkin yang sebelumnya belum punya kursi sama sekali. Itu bisa juga dipakai untuk perkantoran. Menurut gua, kursi ini gak cocok bagi yang orangnya tinggi. Masih bisa kepake, tapi kerasa agak nanggung aja, apalagi dari tinggi kursinya yang gak bisa sejajar sama meja. Untuk keawetannya juga masih dipertanyakan, ini bisa tahan berapa tahun. Oh ya, kalau kalian beli dari toko Shopee Gaming Shop, itu juga dapat garansi 3 bulan. Oke, cukup sekian review dari gua. Jangan lupa cek deskripsi, mana kalau banyak kurangnya. Nama gua Asafon, sampai jumpa di video selanjutnya.